Luar biasa Mas Sigit, tetap semangat Mas Sigit ya. Biasa saya senang sekali bisa melanjutkan usaha ini. Mas Sigit, tadi kita sudah lalui sesi awal dengan kita, di mana Mas Sigit sudah memahami apa yang menjadi tema pendampingan hari ini, pendampingan kelima ini, kemudian juga fokus pendampingan kita, dan juga tadi saya sampaikan jurnal pemantauan belajar Mas Sigit di LMS ya. Saya lihat penjaringan terus paling awal. Terima kasih Mas. Saya ingin dengan bisa mengatur waktu di di antara kegiatan-kegiatan Mas Sigit yang saya lihat cukup sibuk ini ya. Tapi tetap LMS ini dengan koloni terus ya. Sehingga saya lihat unggah-unggah tugas penjaringan ini tidak pernah melampaui due date-nya. Ini semoga ini menjadi inspirasi ya, menginspirasi teman-teman CIP yang lain ya. Dan terus dengan dorong sharing berkaitan dengan tip-tip bagaimana kita menyelesaikan pembelajaran hari ini. Luar biasa. Mas Sigit siap dan kita akan masuk ke siap. Kita masuk pada inti dari pendampingan ini Mas Sigit ya. Yang pertama ini kita akan refleksi bersama-sama kaitan dengan pemahaman Mas Sigit, bahkan penerapan aksi nyata Mas Sigit di modul 3.1 ya, di mana modul 3.1 ini mempelajari memahami Mas Sigit pemahamannya bagaimana berkaitan dengan modul 3.1 pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Silakan Mas Sigit, saya ingin mendengar hasil refleksi dengan berkaitan modul ini. Ya, terima kasih Pak Budi yang sudah membersamai saya dalam PI 5 ini ya. Jadi modul 3.1 itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai luhur Mas ya. Iya. Jadi nilai-nilai yang ada di sekolah misalkan dari norma, kemudian peraturan sekolah, kemudian tatanan yang ada di sekolah, kesepakatan yang ada, dan nilai-nilai luhur yang ada di sekolah dan masyarakat. Iya, termasuk yang di lingkungan kita. Iya. Kemudian di situ berdasarkan keputusan pengambilan keputusan itu ada dua hal ini Mas Budi yang biasanya yang terjadi yang saya hadapi ini. Yang pertama itu adalah dilema etika. Dilema etika yaitu suatu pertentangan. Di mana di situ paradigmanya dilema etika itu ada 4. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Ini pribadi kalau pengennya tapi masyarakat seperti ini. Gitu ya. Kemudian di sana yang kedua adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang terakhir adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Ini tentang dilema etika yaitu pertentangan. Kemudian yang kedua adalah tujuan moral. Di sini saya harus melakukan ini mungkin dengan iming-iming seperti ini. Ini sesuatu yang salah sebenarnya. Iya, kadang-kadang itu Mas ya. Tujuan moral. Luar biasa Mas Sigit pemahaman dengan berkaitan dengan modul dan saat ini ya, melandasi pemikiran Mas Sigit dalam mengambil keputusan. Nah, Mas Sigit dari hasil pemetaan tadi kaitan dengan nilai kebajikan, bahkan juga beberapa dilema etika dan tujuan moral yang terjadi pada Mas Sigit dalam mengambil keputusan ini. Nah, bagaimana hal itu bisa mempengaruhi Mas Sigit dalam mengambil keputusan? Kok bisa mempengaruhi pemikiran saya itu? Iya. Yang pertama gini, jadi dalam pengambilan keputusan kita juga harus melihat hal-hal yang harus kita lakukan. Karena dalam pengambilan itu kita juga harus berpatokan yang pertama adalah paradigma dilema etika, kemudian prinsip dilema etika. Yang ketiga adalah 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang saling bertentangan apa saja, itu kita harus tahu. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Kemudian yang ketiga fakta-fakta yang ada di lapangan dalam kasus itu. Yang keempat adalah pengujian benar dan salah. Ini yang penting Pak Budi. Pengujian harus diuji. Iya. Di situ ada uji regulasi, kemudian ada uji intuisi atau merasakan. Ya, sampai aku ini kepiye? Iya.
Kemudian bahasa Jawa ini ditepake awake. Iya. Dan ada uji media. Ketika ini nanti disebarluaskan ke media, bagaimana sekolah ini tanggapannya. Kemudian uji panutan juga itu. Jadi ketika kita menguji panutan, seandainya panutan kita itu menghadapi kasus seperti ini, apa yang langkahnya apakah sama dengan yang kita atau yang saya putuskan. Kemudian ada prinsip resolusi atau prinsip-prinsip dalam dilema etika harus tahu. Kemudian yang terpenting adalah opsi trilema. Mungkin ada strategi lain atau langkah lain dalam pengambilan keputusan. Itu Pak Budi. Oke, luar biasa Mas Sigit. Itu semua hal-hal yang disebutkan itu akan mempengaruhi Mas Sigit dalam mengambil keputusan. Iya. Ya, semuanya kalau boleh saya garis bawahi, sehingga nanti keputusan yang penjenengan buat ini akan berpihak pada murid. Iya. Dalam rangka mengembangkan kompetensi Benar sekali, Pak. dan juga masa depannya. Nah ini saya bisa ambil kesimpulan Mas Sigit sudah mulai menarik modul pertama yang dengan pelajari itu supaya anak nanti belajar itu sebetulnya anak ini biar bahagia dan selamat di belakangnya itu ya, di kemudian hari ini. Ini bagus sekali Mas Sigit. Pemahaman dari Mas Sigit kata seperti ini. Nah selanjutnya Mas Sigit, menurut Mas Sigit masih perlu tidak dikembangkan dari hal-hal yang disampaikan tadi? Apa yang harus dikembangkan dan dievaluasi dalam mengambil keputusan? Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan yang pertama kita harus melakukan pendekatan pada anak. Jadi anak itu ada permasalahan. Sebelum kita memutuskan, ya, jadi permasalahan kita harus melakukan pendekatan. Permasalahan itu seperti apa? Kita harus cari informasi. Kemudian langkah-langkah apa yang sebaiknya akan kita lakukan. Jadi kita tidak boleh asal mengambil keputusan tanpa harus tahu permasalahannya. Luar biasa. Jadi karena keputusan program kita yang kita buat itu kan untuk murid. Iya, kembali yang murid. dilakukan murid, kembali untuk murid betul yang disampaikan tadi. Oleh karena itu ya kita harus tahu bagaimana latar belakang murid itu. Iya. Ya, ini ada poin yang sangat menarik. Lah keputusan untuk murid kok kita tidak tahu siapa dia. Ya lucu ya. Maka ini luar biasa Mas Sigit, ini yang poin yang perlu dievaluasi dari pentingnya dalam mengambil keputusan. Nah Mas Sigit, luar biasa Mas Sigit. Apa hal yang menurut Mas Sigit yang bisa mendukung keberhasilan dari keputusan yang Mas Sigit ambil itu? Di sini keputusan yang saya ambil biasanya ada beberapa faktor pendukung. Di sini yang pertama adalah program yang dijalankan itu harus benar-benar ber-SK-kan. Maksudnya itu benar-benar sekolah itu mempunyai program yang utama. Dasar hukumnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adanya dukungan dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, kemudian guru-guru, tenaga pendidikan. Yang ketiga adalah dukungan dari murid sendiri. Murid sendiri harus ada dukungan dari murid sendiri. Kemudian dari masyarakat, di sini adalah orang tua, komite harus juga ikut mendukung apa yang menjadi keputusan dan program sekolah demi kebaikan mereka semua. Oke, luar biasa, banyak sekali faktor yang mendukung keberhasilan sebuah program. Saya tertarik sekali pada dukungan yang ada di murid sendiri. Nah ini maksudnya bagaimana Mas? Saya pengen tahu penjelasan dari penjelasan apa yang maksudnya dukungan dari murid. Iya. Jadi kan ketika kita mengambil suatu keputusan itu kan berdasarkan masa depan. Murid itu mau dibawa kemana? Jadi apapun keputusan kita itu harus melihat apa kebutuhan atau kepentingan murid. Jadi kita tidak bisa memutuskan tetapi nantinya itu malah menyengsarakan murid itu sendiri. Jadi murid-murid benar-benar kita itu menuntut mereka untuk ke arah yang lebih baik atau masa depan yang lebih baik. Jadi dukungan di murid ini kaitan dengan pemetaan yang benar kebutuhan murid itu apa. Kemudian kalau saya boleh tarik dari lurusnya di sana ada tingkat konsistensinya anak ya. Artinya anak itu konsekuen. Ini keputusan ini kebutuhanmu ya otomatis kamu harus melaksanakan. Ya, oke, luar biasa Mas Sigit. Ya Mas Sigit, adakah pengalaman yang terjadi pada saat Mas Sigit mengambil keputusan setelah Mas Sigit atau sebelum mengikuti penggerak ya? Ada dilema etika apa yang terjadi? Iya.
Jadi pengalaman saya ini saat saya masih menjalani PGP ini kemarin saja Pak. Kejadiannya yaitu anak kelas 9, yaitu Sahrul, namanya Sahrul, kelas 9. Itu sudah 2 bulan, tidak masuk sekolah. Ya. Padahal dia sudah bulan, dia mau menghadapi ujian sekolah. Ya. Jadi dilema bagi sekolah atau dilema bagi bapak ibu guru. Ini ketika yang terjadi ini adalah paradigmanya, yaitu rasa keadilan dan rasa kasihan. Di sini itu secara peraturan itu dia bisa ujian. Kalau kita mau sekolah ya secara aturan ya bisa. Tapi secara keadilan atau secara kasihan di sini kita melihat masa depannya. Ya, fokusnya ke masa depan. Karena dia tidak kelas 9 tinggal ujian saja. Kenapa dia tidak masuk? Dia melihatnya di situ. Kalau kita itu kan pertentangan yang luar biasa. Jadi apa kita akan mengkhianati aturan yang ada atau kita orientasi ke masa depan anak? Jadi seperti itu. Jadi akhirnya kemudian saya sendiri ini selaku kurikulum di sini mengambil langkah berdasarkan langkah-langkah pengambilan keputusan, yaitu dari nilai-nilai yang saling bertentangan itu sudah saya kaji, kemudian yang diletakkan, kemudian dipetakan, kemudian siapa yang terlibat di situ, kemudian ternyata setelah kita melihat latar belakangnya si anak, memang dari kondisi keluarga yang memang tidak harmonis. Jadi seperti itu. Jadi latar belakangnya juga ada. Kita juga harus seperti itu. Kemudian kalau nanti ini benar-benar menjadi suatu keputusan, kita juga harus mengujinya. Di situ beberapa ujian yang tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Iya. Dari 9 langkah yang saya ambil, akhirnya saya ambil keputusan dan beberapa guru itu untuk mempertahankan Sahrul, tetap sekolah melanjutkan sampai dia menyelesaikan ujian sekolah dan bisa lulus. Luar biasa Mas ini suatu pengambilan keputusan yang menurut saya paling tepat, karena setelah berjalan kaji tadi ternyata malasnya dia bukan karena dia malas secara pribadi, tapi ada suatu problem keluarga sebenarnya. Ini bagus sekali dan ini penjelasan komunikasikan sekaligus dengan posisi yang belum ada kepala sekolah. Ya silahkan ikut ujian. Ternyata anak bisa ya ujian. Nah, luar biasa. Mas Sigit, menurut Mas Sigit, apakah proses di dalam pengambilan keputusan yang tadi sudah terjadi? Iya. Kan ini sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari dalam organisasi. Iya. Pengambilan langkah itu sudah sesuai karena saya juga melihat paradigma yang ada dan prinsip dilema etika yang ada, dan 9 langkah untuk pengambilan keputusan sudah saya terapkan. Kaji ya? Iya, akhirnya keputusan seperti itu. Nah, luar biasa juga keputusan yang ambil itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Iya. Baik kepada masyarakat, kepada anak itu, pada institusi kita di atas ya. Karena keputusan itu kalau boleh saya garis bawahi Mas Sigit, keputusan penilai itu keputusan yang memanusiakan manusia. Ya, yang memanusiakan manusia. Iya, benar sekali, Mas. Keputusan yang tidak melihat jeleknya anak, tetapi melihat peluang potensi anak, masa depan anak. Nah, ini yang dimaksud dengan pengambilan keputusan yang berpihak pada luar biasa Mas Sigit, ini pemahaman penjenengan. Nah, selanjutnya Mas Sigit, mungkin Mas Sigit masih tidak perlu dikembangkan atau dievaluasi dari Mas Sigit mengambil keputusan itu. Ya, sebenarnya masih perlu Pak. Jadi yang namanya kegiatan pengambilan keputusan itu, selain melihat paradigma, prinsip, juga 9 langkah keputusan, kita juga harus melihat dari latar belakang dari siswa, kemudian juga kalau bisa tidak hanya bapak guru yang terlibat di anak menangani sekolah. Biasanya yang menangani kan cuma BK, membuat keputusan BK, tapi ini bisa dilaksanakan oleh seluruh bapak ibu guru. Kolaborasi. Jadi biar nantinya itu keputusan itu jadi pertanggungjawabkan baik kepada orang tua, kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga yang namanya sekolah maju dan
tidaknya sekolah ditentukan oleh kemampuan dari para guru terhadap bagaimana cara mengelola murid dengan sebaik-baiknya. Oke, luar biasa. Jadi keputusan itu dikatakan sudah bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab ya institusi. Iya. Institusi itu ya semua komponen sekolah ya. Tidak hanya dibebankan oleh guru BK saja, ya. Iya. Luar biasa. Yang kedua saya garisbawahi bahwa jauh-jauh hari kita sudah bisa memetakan permasalahan problem anak. Iya sekali. Memang harus kita harus bisa memetakan. Ini ada mungkin kalangan itu kan kalau lihat situasi ini itu ada yang orang tuanya keluar negeri gitu. Jadi kita harus bisa memetakan punya anak mungkin ada masalah keluarga ini masalah mungkin secara garis besar mungkin anak di lingkungan masyarakatnya seperti itu. Jadi intinya dari pendapatnya itu harus lebih dini memetakan permasalahan anak sebagai dasar pengambilan keputusan. Betul sekali ya. Oke, ini pelajaran yang menarik sekali ya. Yang tentunya saya dapat petik ya. Nah, selanjutnya Mas Sigit. Iya. Luar biasa penjelasan memahami modul 3.1 dalam membuat aksi nyata di 3.1 pengambilan keputusan yang berdasarkan yang dijelaskan. Nah, luar biasa Mas Sigit penjelasan mendasari pola pikir dalam mengambil keputusan. Berdasarkan dengan nilai kebajikan dan beberapa dilema etika dan tujuan moral sudah menyelesaikan gitu ya. Mas Sigit, apakah Mas Sigit sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Alhamdulillah saya sudah membuat rencana ini Mas. Ya. Saya membuat rencana program yaitu kelas inspirasi. Kelas inspirasi. Iya. Dan judulnya ini masih bagus ini. Ya, di sini saya membuat kelas inspirasi yaitu biar nanti itu kreativitas anak secara mandiri kemudian bisa inovatif bisa tertuangkan di situ. Jadi saya membuatkan ruang memang memfasilitasi seperti itu. Ada fasilitas, ada wadah ya, Ada wadahnya. Untuk anak bisa berinovasi ya. Iya. Mempunyai inspirasi untuk menuangkan gagasan. Nah, Mas Sigit, apa tujuan dari program yang Mas Sigit rancang itu ada kaitannya dengan murid? Iya. Jadi tujuan saya membuat program itu pasti semuanya saya kembalikan semuanya untuk murid. Jadi murid biar lebih aktif ya di dalam kelas, kemudian murid bisa menuangkan kreativitasnya, kemudian murid bisa mandiri sehingga kelas itu merasa nyaman untuk pembelajaran. Tujuannya seperti itu. Ada keberanian siswa ya. Iya. Nah, program yang rancang ini dikatakan berhasil kalau beritahu indikatornya apa Mas? Ya, yang pertama indikatornya bahwa jelas di situ nanti murid lebih aktif. Kemudian di situ mungkin akan terpajang hasil-hasil karya mereka. Jadi sehingga siapapun yang nanti melihat itu akan tertarik ini kok kelas menjadi lebih inspirasi, inspirasi. Seperti itu. Oke, jadi indikatornya semua siswa aktif, termotivasi untuk menuangkan kreativitasnya. Dan kemudian juga tandanya apalagi kelas ini menjadi indah, nyaman dengan berbagai macam kreasi siswa yang sudah dipajang yang sudah dipajang dan tentunya yang kunjung di situ terinspirasi dengan keberhasilan kelas yang dia buat tadi ya. Oke, Mas Sigit, apakah keseluruhan proses tadi sudah sesuai untuk mencapai tujuan dari ini? Sudah sesuai kalau saya lihat itu karena jelas yang pertama saya kan pasti mempunyai rencana. Jadi rencana itu mungkin ada batas waktunya, kapan mau dilaksanakan, kemudian siapa yang terlibat di sana, dan apa yang akan dilakukan. Jadi nanti anak-anak aktif, gurunya nanti juga mungkin ngasih masukan gagasan-gagasan itu. Luar biasa. Nah, selanjutnya Mas Sigit, tentunya dalam melakukan program ini butuh dukungan. Nah, dukungan apa yang Mas Sigit butuhkan untuk melakukan itu Mas? Iya. Yang pertama adalah dukungan dari sekolah itu sendiri. Yang kepala sekolah harus mendukung program itu mungkin dengan SK program untuk menguatkan itu. Kemudian yang kedua adalah dukungan dari bapak ibu guru. Ya, jadi mereka sangat penting karena ini nanti yang mereka nanti akan mengisi kegiatan-kegiatan di kelas. Yang mengawal ya. Kemudian dukungan dari murid itu sendiri. Ada kesadaran, ada tanggung jawab yang ada sama mereka. Semuanya karena akan dikembalikan kepada mereka. Dan yang terpenting sebenarnya adalah dukungan
dana Pak. Nah, jadi dana. Sejak mungkin kami akan menggali dana yang pertama. Kalau mungkin dari sekolah tidak, mungkin saya akan menggali dana mungkin dari karena ini kelas inspirasi itu kita akan memanfaatkan barang-barang dari brand yang tidak terpakai oleh ini. Jadi tidak beli terus saja, tapi memanfaatkan. Jadi gimana caranya supaya bisa terlaksana. Oke, siap Mas Sigit. Jadi butuh dukungan ya baik secara fisik dari kepala sekolah, material yang mananya ya. Iya, kalau ada Di anggaran-anggaran yang pos di APBD yang ada mana dibutuhkan. Iya. Dan yang tadi juga apa ini kita bisa memanfaatkan yang lain yang enggak mungkin cara nominal tidak ada harganya, tapi Iya. kita manfaatkan. Oke, luar biasa. Mas Sigit, di dalam masa program ini mestinya ada tantangan apa yang dihadapi Mas Sigit? Yang pertama itu adalah komitmen. Ya, Jadi komitmen. Di sini komitmen dari saya sendiri untuk melaksanakan program itu harus sampai selesai. Kemudian komitmen dari siswa atau dari murid untuk bisa melaksanakan kegiatan ini secara bertanggung jawab. Nah, kemudian yang tantangan yang berikutnya itu adalah dari dana itu. Karena bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan itu harus didukung dengan materi atau dana. Luar biasa Mas Sigit. Nah Mas Sigit, tadi disampaikan tantangan yang utama itu komitmen. Nah konsistensi dari Mas Sigit selaku rekan program dan siswa yang melaksanakan. Nah, untuk menjawab itu dan juga tadi disampaikan dari untuk menjawab itu apa yang lakukan? Yang pertama untuk menjaga komitmen saya, karena saya sudah membuat rencana itu, ya. Dan saya sudah membuat program itu, dan kepala sekolah sudah mendukung, ya. Kemudian harus ada indikasi dari saya untuk mensukseskan kegiatan atau program tersebut. Ya, bagaimanapun juga saya tetap harus berkolaborasi dengan bapak ibu guru, berkolaborasi dengan semua murid. Baiknya gimana kan di situ nanti kan saya bisa menggali ide-ide apa saja dari murid sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Oke, luar biasa Mas Sigit yang menemukan bagaimana saya menjawab tantangan yang muncul dalam kegiatan melaksanakan program ini. Mas Sigit, kita sudah masuk ke poin yang ketiga kaitan dengan komunikasi ya. Ini nanti kita istirahat dulu. Kita akan lanjutkan nanti setelah kita istirahat ya. Mungkin Siap. Terima kasih. masih ada 2 poin Mas Sigit. Oke. Oleh praktisi dan nanti saya ingin mendengarkan bagaimana punya praktek dalam praktek kucing dalam pasca observasi ya. Oke. Terima Sama kasih. saya, Terima kasih banyak.